Apa jadinya jika dua montir sepeda menantang hukum alam dan akhirnya menaklukkan langit? Pada awal abad ke-20, langit masih menjadi misteri yang belum ditaklukkan manusia. Namun, dua bersaudara dari Dayton, Ohio, Wilbur dan Orville Wright, tengah merancang sejarah. Mereka bukan insinyur terlatih. Mereka hanyalah montir sepeda. Tapi justru dari bengkel kecil mereka, lahir cikal bakal ilmu aerodinamika modern. Sebelum tahun 1902, Wright bersaudara telah melakukan berbagai uji coba penerbangan menggunakan glider, layang-layang bersayap, di perbukitan berangin Kitty Hawk, North Carolina. Namun, ada satu masalah besar yang selalu menggagalkan mereka. Perhitungan gaya angkat dan hambat sayap tidak pernah cocok dengan kenyataan. Data yang mereka pakai selama ini berasal dari tokoh besar seperti Otto Lilienthal. Namun saat diuji di lapangan, hasilnya meleset jauh. Sayap tak bisa menghasilkan cukup gaya angkat, dan glider mereka seringkali tidak stabil. Alih-alih menyerah, mereka justru bertindak ilmiah. Pada April tahun 1902, mereka memutuskan untuk membuktikan sesuatu. Bahwa kesalahan bukan pada rancangan mereka, melainkan pada data dasar aerodinamika yang selama ini diterima sebagai kebenaran. Maka, mereka membangun alat sederhana yang luar biasa. Sebuah terowongan angin eksperimental. Panjangnya 6 kaki, atau sekitar 1,8 meter. Terowongan ini dibuat dari kayu dan kaca dengan baling-baling yang digerakkan motor. Di dalamnya, mereka menguji lebih dari 200 model kecil sayap, atau yang mereka sebut aerofoil, yang dibuat dari lembaran logam atau kayu tipis dan dipasang secara presisi. Mereka mengukur dua hal penting. Gaya angkat, daya dorong ke atas yang memungkinkan pesawat terbang, dan gaya hambat, hambatan udara yang menghalangi gerak maju. Untuk mengukur ini, mereka merancang sistem timbangan canggih dalam skala mini. Bisa mengukur gaya dengan ketelitian yang belum pernah dicapai siapapun saat itu. Hasilnya mengguncang. Nilai koefisien aerodinamika Lilienthal ternyata salah hingga 5 kali lipat. Sayap yang dianggap efisien justru tidak bekerja baik dalam uji nyata. Dari eksperimen ini, Wright bersaudara menyusun sendiri tabel data aerodinamika paling akurat di dunia saat itu, yang akhirnya mereka gunakan untuk mendesain glider tahun 1902, dan tak lama kemudian, pesawat bertenaga mesin pertama di dunia pada tahun 1903. Eksperimen di dalam terowongan angin itu menjadi momen pembuka mata. Sebab, selama bertahun-tahun, para penemu penerbangan, termasuk Wright bersaudara, mengandalkan data gaya angkat dan gaya hambat yang disusun oleh pionir Jerman, Otto Lilienthal. Data ini dihormati hampir seperti kitab suci aerodinamika. Sampai Wilbur dan Orville membuktikan sendiri bahwa angka-angka itu tidak cocok dengan kenyataan. Dalam lebih dari 200 pengujian model aerofoil, Wright bersaudara mengamati bahwa gaya angkat sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan Lilienthal. Gaya hambat justru lebih besar. Bentuk sayap tertentu, terutama yang lebih cembung dengan bagian belakang yang tajam, menghasilkan efisiensi lebih tinggi dari bentuk sayap datar yang umum digunakan saat itu. Mereka menggunakan sistem penyeimbang canggih dalam terowongan angin yang memungkinkan mereka mengukur gaya dengan presisi sangat tinggi. Ini adalah pendekatan kuantitatif
ilmiah, dan penuh disiplin. Hal yang sangat jarang dilakukan oleh penemu-penemu lain di masa itu. Dengan data baru yang mereka kumpulkan, Wright bersaudara berhasil menghitung ulang rasio lift-to-drag, gaya angkat terhadap hambat, dan mendesain bentuk sayap yang benar-benar dapat menghasilkan gaya angkat cukup untuk terbang secara stabil. Inilah pertama kalinya manusia benar-benar memahami bagaimana udara mengalir di atas dan di bawah permukaan sayap. Penemuan ini tak hanya penting bagi Wright bersaudara. Ini adalah kelahiran ilmu aerodinamika eksperimental. Mereka tidak sekadar membuat pesawat terbang, mereka membangun dasar ilmiah yang digunakan hingga sekarang dalam dunia penerbangan. Dan semua itu dimulai bukan dari laboratorium mega, tapi dari keberanian untuk menguji ulang kebenaran yang diterima begitu saja. Dan dari ratusan model kecil yang diuji di aliran angin buatan. Setelah ratusan eksperimen di terowongan angin, Wright bersaudara akhirnya memiliki data yang benar-benar mereka percayai. Dengan data itulah, mereka membangun glider terbaru. Dan pada musim gugur tahun 1902, di bukit-bukit pasir Kildeville Hills, North Carolina, mereka melakukan uji coba yang mengubah sejarah. Inilah pesawat layang paling canggih yang pernah dibuat saat itu. Untuk pertama kalinya, sebuah mesin terbang dapat terbang stabil di udara. Dapat dikendalikan secara presisi, baik saat naik turun, berbelok, maupun menjaga kestabilan arah. Dapat melakukan puluhan penerbangan berturut-turut dengan jarak hingga 190 meter. Kehebatan glider tahun 1902 bukan hanya karena desainnya yang baru, tetapi karena ia adalah hasil dari pendekatan ilmiah yang revolusioner. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penerbangan, bentuk sayap dirancang berdasarkan data eksperimen nyata. Struktur dan kendali diuji dalam simulasi sebelum diuji di langit. Penerbangan dikaji secara sistematis, bukan hanya dengan coba-coba. Inilah awal dari aerodinamika eksperimental. Cabang ilmu yang mempelajari bagaimana bentuk benda memengaruhi aliran udara, dan sebaliknya. Suatu pendekatan yang kelak akan melahirkan segalanya. Dari pesawat komersial, jet tempur, hingga roket luar angkasa. Jadi, saat glider tahun 1902 meluncur mulus di angin musim gugur itu bukan sekadar uji coba berhasil. Itu adalah bukti bahwa sains, ketika dipadukan dengan tekad, dapat membuat manusia menembus batas yang dulunya tak terbayangkan. Eksperimen sederhana di sebuah bengkel kayu kecil. Dengan terowongan angin sepanjang 1,8 meter, kipas angin buatan, dan ratusan model sayap mini. Mungkin tampak remeh. Tapi justru dari alat sederhana itulah, sejarah bergeser. Karena keberanian mereka untuk mempertanyakan apa yang selama ini dianggap benar. Karena tekad mereka untuk tidak percaya begitu saja pada otoritas masa lalu, meskipun itu berasal dari sosok sebesar Otto Lilienthal. Dan karena mereka tidak hanya berspekulasi, tapi mengukur. Mencoba, gagal. Mencoba lagi. Dari sanalah, lahir desain glider tahun 1902. Dan setahun kemudian, dengan data aerodinamika yang sudah akurat, mereka menambahkan satu hal yang belum pernah dicoba dengan sukses sebelumnya, mesin. Pada pagi hari yang dingin di Kitty Hawk, tahun 1903,
Wraith Flyer terangkat dari tanah selama 12 detik dan menempuh 36,5 meter. Itu bukan cuma penerbangan singkat. Itu adalah awal dari zaman baru. Ketika manusia bukan lagi makhluk yang hanya berjalan di bumi, tapi mulai belajar menguasai langit. Dan semuanya berawal dari satu hal. Semangat ilmiah. Keberanian untuk menguji ulang. Kesabaran dalam mengukur. Kerendahan hati untuk menerima bahwa kebenaran mungkin berbeda dari apa yang kita yakini. Kadang, untuk menembus langit, kita tak perlu hal besar. Cukup dengan keberanian untuk bertanya dan ketekunan untuk mencari jawabannya. Dari terowongan angin kayu hingga sayap baja yang menembus angkasa. Semua berawal dari rasa ingin tahu. Jika kisah ini menginspirasimu, jangan lupa untuk like, bagikan ke temanmu, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.